Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilu sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Presiden berharap tidak ada lagi spekulasi mengenai pemerintah menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo menegaskan kembali penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Presiden hari Minggu kemarin. Dalam ratas tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 poin penting terkait pemilu dan pilkada 2024. Poin pertama, Presiden ingin para menteri menyampaikan tidak ada penundaan pemilu. Kedua, pelantikan KPU dan Bawaslu pada 12 April mendatang. Ketiga, yakni penyelesaian payung hukum untuk pemilu dan pilkada. Keempat, alokasi dana untuk pilkada serentak 2024. Dan yang kelima, yakni persiapan pergantian pejabat daerah. Presiden Joko Widodo juga menekankan hal ini agar mencegah timbulnya spekulasi yang menyebut pemerintah telah melakukan upaya penundaan maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Tidak hanya itu pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta alokasi dana pemilu serentak 2024 segera diputuskan menggunakan APBN atau APBD. Total kebutuhan anggaran 2 pemilu diprediksi mencapai 110,4 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meminta alokasi anggaran persiapan pilkada dan pemilu 2024 yang diperkirakan sebesar 110,4 triliun rupiah akan segera diputuskan apakah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Sejumlah anggaran tersebut diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum sebesar 76,6 triliun rupiah dan Badan Pengawas Pemilu 33,8 triliun rupiah. Alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan APBD tersebut dapat dirincikan dan dihitung ulang dengan baik serta disiapkan secara bertahap. Selain itu, Presiden juga meminta payung hukum yang menaungi pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak segera diselesaikan. Saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap. Pemirsa, setelah secara sah melalui proses seleksi oleh Panitia Independen dan DPR, Presiden akhirnya akan melantik 7 nama komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan melantik KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Pada Selasa 12 April 2022 mendatang secara sah melalui proses seleksi Panitia Independen dan DPR Republik Indonesia. Adapun 7 nama komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 terpilih, yaitu Betty Epsilon Idrus, Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudraja, Idham Holik, dan August Melas. Sedangkan untuk 5 orang anggota Bawaslu terpilih yaitu Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja,
Totok Haryono, dan Herwin Jeffer Hilsa Malonda. Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan payung hukum yang dibutuhkan untuk keperluan pemilu serentak 2024 dengan mengkomunikasikan Menko Polhukam kepada DPR dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut pun dilakukan guna regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan. Penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dalam sambutan peresmian Bank Wakaf Mikro Babul Makfirah di Aceh, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyatakan OJK terus memperluas keberadaan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah. Hal ini tentunya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro di sekitar lingkungan pesantren. Otoritas Jasa Keuangan terus memperluas keberadaan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro di lingkungan pesantren. Diluncurkan sejak 5 tahun lalu, sebanyak 62 BUMN telah berdiri dan tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia, serta kehadirannya telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 55.000 nasabah dengan akumulasi penyaluran pembiayaan sekitar 89 miliar rupiah. Pondok pesantren Babul Makfirah ini bisa menerima Bank Wakaf Mikro sebagai tambahan pengabdian kita kepada umat. Bagaimana kita meningkatkan taraf hidup umat kita. Yang ini tentunya akan memberikan tambahan value atau nilai bagi pondok pesantren kepada umat. Staf ahli Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada OJK karena keberadaan BUMN pertama di Aceh ini telah memberikan tambahan permodalan bagi masyarakat kecil, terutama yang belum bankable. BUMN juga telah berperan dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi perekonomian mereka. BUMN Babul Makfirah yang didirikan di Provinsi Aceh pada tanggal 2 Agustus 2019 ini telah menyalurkan 739,7 juta rupiah pembiayaan kumulatif kepada 437 nasabahnya yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha produktif. Ini yang pertama di Provinsi Aceh. Kita harapkan ini akan terus menjadi benchmark untuk tempat-tempat lain untuk didirikan Bank Wakaf Mikro. Karena ini ya salah satu upaya kita untuk bisa akses kepada masyarakat yang lebih luas melalui pembiayaan dan juga nanti kita bina termasuk pemasarannya melalui digital. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kominfo Newsroom.